Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Hamida dari kelas 12 FKK 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan bahan nabati. Sebelum ke materinya, apa itu pengolahan bahan nabati? Pengolahan nabati adalah pengolahan apapun yang bahan dasarnya berasal dari bahan tumbuhan. Di antaranya, 1. Aloe. Nama lain dari aloe adalah jadam aloes. Tanaman asal bermacam-macam jenis aloe, yaitu aloe perry, aloe barbadensis, aloe ferox, aloe africana, dan aloe spicata. Keluarga Liliaceae. Zat berkhasiat utama atau isi: damar, aloin, air, dan abu. Sifat purgatif disebabkan oleh 3 pentosida, yaitu barbaloin, isobarbaloin, dan beta-barbaloin. Hidrolisa dari barbaloin antara lain menghasilkan aloe emodin dan diarabinosa. Penggunaan sebagai pencahar. Pemberian semua jenis jadam berasa sangat pahit dan menimbulkan rasa mual. Jenis-jenis, cara panen, dan perbedaannya. 1. Jadam curacoa. Diperoleh dari aloe barbadensis, aloe vera, aloe vulgaris. Batang sangat pendek dan mengayu, bunga kuning terang. Pada permulaan musim semi, daun-daun dipotong pada pangkalnya, diletakkan miring dalam lubang bentuk V. Cairan yang keluar ditampung dalam tong, dibiarkan menguap di udara atau direbus dalam panci tembaga sampai kental. Dimasukkan cetakan dan dibiarkan menjadi keras. 2. Jadam cape. Diperoleh dari aloe ferox, aloe africana, aloe spicata, aloe eruvarkenuta. Batang tinggi seperti pohon sampai 5 meter, daun-daun sebanyak 30-50 helai, bunga putih. Daun yang telah dipotong ditampung cairannya dalam kanvas atau kulit kambing. Cairan ini kemudian dikumpulkan dalam drum atau kaleng, direbus selama 4-5 jam dengan dituang ke dalam cetakan dan dibiarkan menjadi keras. 3. Jadam sekotrin. Massa yang licin, mengkilap warna hitam kemerahan sampai hitam kecoklatan, kadang-kadang lunak, mudah dipatahkan, patahan berbentuk kerang dengan tepi yang tajam. Jadam yang segar disimpan lama, bau mirip campuran putih krokus dan mira. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 2. Campora. Nama lain dari campora adalah camphor. Tanaman asal Cinnamomum campora L. Keluarga Lauraceae. Zat berkhasiat utama atau isi: kamper C12H16O. Penggunaan: carminativa, obat kering, obat gatal, obat encok, anti-iritansia. Pemberian: hablur putih atau massa hablur tidak berwarna atau putih, bau khas tajam, rasa pedas, dan aromatik. Cara panen: potongan akar, batang, dan cabang dialiri uap air. Uap yang berisi minyak ditampung dalam kamar pendingin yang air pendinginnya mengalir dari atas ke bawah melewati dinding kamar. Kamper menempel di sebelah atas atau di sebelah bawah terdapat minyak dan air. Minyak disaring untuk memisahkan kamper yang ada di situ. Kamper yang diperoleh masih kotor berwarna agak jambon dan lunak. Untuk pemurniannya, dicampur kapur sebanyak 1/5 bobotnya, dipanaskan dalam periuk besi untuk membuang air dan minyak atsiri. Suhu 100 derajat. Setelah itu, suhu dinaikkan sampai 175 derajat sampai 200 derajat untuk mensublimasikan kamfernya. Sediaan: Losio Kummerveldi dari Forum Nasional, Solusior Campora spirutosa dari Formulasi Nasional, Tabulae acidi acetylosalicic compositum. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 3. Karboadsorbens. Nama lain karboadsorben atau arang penyerap. Ketentuan: arang yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan tertentu telah diaktifkan untuk mempertinggi daya serap. Penggunaan: antidota. Pemberian: serbuk halus, bebas, dan dari butiran, warna hitam, tidak berbau, tidak berasa. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 4. Katechu. Nama lain gambir. Tanaman asal Uncaria gambir Hunter Rox.
Keluarga Rubiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi 25-50% asam katekutanat, 2-8% isokatekin dan akakatekin, quercetin, merakateku. Pemberian tidak berbau, rasa mula-mula pahit dan rasa kelat sepat, kemudian agak manis. Bagian yang digunakan sari air kering yang diperoleh dari daun dan ranting muda. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 5. Colloponium. Nama lain Gondorukam resina rosin. Tanaman asal beberapa spesies pinus. Keluarga Pinaceae. Zat berkhasiat utama atau isi isomir dan modifikasi dari anhidrat asam abietat, termasuk golongan ini adalah asam primarat, asam sapinat. Penggunaan bahan salep dan pleister berkhasiat mencegah oksidasi dari lemak, maka berguna sebagai bahan pengawet salep. Pemberian massa jernih seperti kaca, warna kuning pucat atau kuning kecoklatan, bersudut-sudut, rapuh mudah lengket, satu dengan yang lainnya, bau dan rasa lemah mirip ter. Bagian yang digunakan sisa yang diperoleh pada penyulingan minyak atsiri dari damar minyak. Jenis-jenis 1. Gondorukam gom, sisa dari minyak terpenting yang disuling minyak atsiri, bubuknya berwarna putih, tidak lunak, 50-70 derajat. 2. Gondorukam kayu, diperoleh dari kayu pinus secara penyulingan, penyarian, atau kedua cara ini bersama-sama. Bubuknya berwarna kekuning-kuningan, bagian yang tidak tersabunkan lebih banyak daripada Gondorukam gom, titik lunak 53-55 derajat. Sediaan Solutio Matricis compositus. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 6. Galae. Nama lain dari galae adalah jenitri. Tanaman asal Quercus infectoria Oliver. Keluarga Fagaceae. Zat berkhasiat utama atau isi asam penyamak 50-75%, asam galat 2-4%, damar pati kalsium oksalat. Penggunaan obat wasir sebagai salep, bagian dari jamu singset. Pemberian bau lemah, rasa sangat kelat dan agak manis. Cara panen serangga Cnips tinctoria, keluarga Cnipidae, menaruh telur-telurnya pada pucuk-pucuk dan batang-batang muda. Larva yang keluar dari telur tersebut mengeluarkan cairan berisi enzima yang dapat merubah pati yang terdapat dalam sel-sel di sekitar larva tersebut menjadi gula. Perubahan dari pati ke gula ini makin meningkat dan merangsang sel-sel jaringan yang bulat tengahnya berongga karena dimakan larva tersebut. Jenitri yang baik diperoleh dari jaringan yang belum ditinggalkan serangganya. Berat dan tergantung warnanya dinamakan jenitri biru, hijau, atau hitam. Jika telah ditinggalkan oleh serangganya, ringan, lebih menyerupai bunga karang dan berwarna pucat, disebut jenitri putih dan nilainya rendah. Sediaan Acidum tannicum. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 7. Glycyrrhizae succus. Nama lain sari akar manis atau Succus liquiritae. Tanaman asal Glycyrrhiza glabra, varietas glandulifera. Keluarga Papilionaceae. Zat berkhasiat utama atau isi glycyrrhizin sampai 15%, gula, lendir zat putih telur, air, zat yang dapat disari 49% dan yang tidak dapat larut dalam air 5%. Persyaratan kadar gliserin tidak kurang 10% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Penggunaan obat batuk. Pemberian batang berbentuk silinder atau bongka besar, licin agak mengkilap warna hitam, coklat tua atau serbuk berwarna coklat, bau khas lemah, rasa manis khas. Yang bagian yang digunakan, akar yang masih segar disari dengan mendidih, sari diuapkan dan dikeringkan hingga bebas air. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 8. Ichthymolum. Nama lain ichthymol, ichthyiol. Asal garam amonium asam sulfonat yang diperoleh dari batuan bitumen bercampur dengan amonium sulfat dan air. Zat berkhasiat utama atau isi senyawa belerang amonium sulfat. Persyaratan kadar belerang organik tidak kurang dari 10,5%.
dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kadar belerang dalam bentuk sulfat tidak lebih dari 25% dari kadar belerang jumlah. Penggunaan antiseptika lemah, obat batuk. Pemberian cairan kental warna hampir hitam berbau khas, sediaan Solution Ictamoloaeteris, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 9. Natrialginas, nama lain natrium alginat, tanaman asal Nacrocritis pyrifera Thun. Laminaria saccharina L. Laminaria digitata L. Nereositis luetkeana Mers. Keluarga Lesoniaceae. Zat berkhasiat utama atau isi garam natrium dari asam alginat atau suatu asam poliuronat. Penggunaan emulgator. Pemberian serbuk halus atau kasar, warna putih kekuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Pembuatan merupakan karbohidrat yang dimurnikan diperoleh dengan penyarian ganggang coklat menggunakan alkali encer. Sebagian besar dari garam natrium dari asam alginat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. 10. Pix liquida, nama lain terkayu, tanaman asal dari keluarga Pinaceae. Zat berkhasiat utama atau isi hidrokarbon, benzol, toluol, silol, stirol, naftalin, parafin, terpen, politerpen, furfurol, metilfurfuran, fenol, kresol, pirokatekin, guayakol, dan pirogalol. Penggunaan obat eksim menahun dan obat batuk. Pemberian massa kental lebih berat dari air, warna coklat tua, hampir hitam bau khas, rasa khas, dan empiromatik. Bagian yang digunakan massa kental yang diperoleh dari penyulingan kering kayu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.